Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lailatul Hamidah, calon guru penggerak dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut adalah dokumentasi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Ada 3 aspek yang bisa kita lihat untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, yaitu aspek kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, serta profil belajar siswa. Guru harus mampu mengidentifikasi dan memetakan ketiga aspek tersebut untuk bisa menentukan strategi apa yang harus diambil dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru bisa menentukan strategi konten, proses, maupun produk, serta harus memperhatikan lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus bisa diciptakan untuk mendukung pembelajaran yang membuat setiap siswa bisa aktif dan merasa sangat dihargai. Setiap individu, baik guru maupun siswa, adalah merupakan sebuah tim, bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Semua orang memiliki tanggung jawab sehingga akan tercipta pembelajaran yang efektif. Di dalam pembelajaran yang saya lakukan dengan materi, mengungkapkan makna, memberi instruksi, mengajak, melarang, serta cara meresponnya, saya menerapkan strategi berdiferensiasi pada proses. Pada penerapan berdiferensiasi pada proses, saya melakukannya pada tahap mengeksplorasi dan pada tahap mengasosiasi. Sedangkan pada tahap mengamati dan menanya, saya menggunakan permainan game Simon Says. Permainan Simon Says yang memerintahkan siswa untuk bergerak aktif dan berkonsentrasi penuh, mampu mengakomodir semua profil siswa. Strategi proses saya terapkan setelah saya mengidentifikasi dan memetakan kemampuan siswa. Ada 11 siswa dengan kemampuan tinggi, yaitu sudah mengenal struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks, serta memiliki banyak kosakata. Sedangkan pada 17 siswa, mereka sudah memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks, tetapi masih memiliki sedikit kosakata. Sedangkan pada 6 siswa, di samping memiliki sedikit sekali kosakata, mereka juga belum memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks. Pada saat proses pembelajaran, pada tahap mengeksplorasi, 11 siswa diberikan gambar untuk membuat ungkapan yang bermakna memberi perintah, melarang, dan mengajak agar siswa semakin memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks. Sedangkan pada 17 siswa, agar mereka lebih memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial, mereka menjodohkan antara gambar dan ungkapan bermakna memberi perintah, kemudian mengembangkannya menjadi ungkapan bermakna melarang dan mengajak. Sedangkan pada 6 siswa diberikan ungkapan bermakna memberikan perintah, melarang, dan mengajak untuk menyatakan benar atau salah. Pada tahap mengasosiasi, 11 siswa diberi kesempatan menjelaskan struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks. Pada 17 siswa, mereka menyimpulkan struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks. Sedangkan pada 6 siswa diberikan kesempatan menunjukkan ungkapan memberi perintah, melarang, dan mengajak sesuai dengan struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks. Pada tahap mengomunikasikan, seluruh siswa menuliskan hasil diskusi dan kerja mereka serta mengkomunikasikannya pada media Padlet. Bagaimana dengan pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan? Saya menerapkannya pada beberapa aktivitas, yaitu pada tahap pendahuluan.
pertama, mengucapkan salam sebagai penerapan sosial emosional pada tahap kesadaran diri, rasa empati. Kemudian, mengecek kehadiran yaitu pada tahapan kesadaran sosial sebagai rasa empati. Kemudian, memberikan motivasi dan dorongan agar tetap belajar meskipun di masa pandemi demi masa depan mereka, yaitu pada tahapan kesadaran diri dan keputusan bertanggung jawab. Sedangkan kemudian mengingatkan pada siswa tentang tetap menjaga protokol kesehatan, di sini merupakan tahapan kesadaran diri dan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian bersama dengan siswa membuat kesepakatan kelas. Di sini adalah pada tahap pengelolaan diri serta keputusan yang bertanggung jawab. Dan kemudian saya terapkan ice breaking, clap hands. Ini adalah menerapkan teknik mindfulness, pengelolaan diri, teknik stop, dan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan pada kegiatan inti, siswa menerapkan tahapan pengambilan keputusan bertanggung jawab karena siswa harus aktif berdiskusi dan mengerjakan tugas dan juga menerapkan tahap kesadaran sosial. Karena siswa harus mendengarkan dan menanggapi teman saat mereka mengungkapkan ide-ide mereka untuk menunjukkan rasa empati mereka. Sedangkan pada tahap penutup, pembelajaran sosial emosional saya terapkan pada sesi ice breaking, clap hands, yaitu penerapan mindfulness dan keputusan bertanggung jawab serta pada akhir kegiatan yaitu berdoa. Di sini merupakan pengendalian emosi dengan teknik mindfulness dan penerapan pada tahap pengelolaan diri dengan menggunakan teknik stop. Inilah gambaran pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang saya lakukan pada saat pembelajaran daring dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sorry, okay. Good afternoon. Good night. This one. Okay? Okay, yes. Okay. Now do it as quickly as possible. Morning. Afternoon. Okay, I'm so sorry. I cannot hear. Okay, can you make your speaker on, please? Yes. Yes, because I want to hear your clap hands. Yes, I want to hear your clap hands. Okay. Yes. Thank you. Again. Okay, I record this. Yes. Okay, again, let's start. Good morning. Okay. Good afternoon. Okay. Good night. Good night, no clap. Okay, again, good night. Good morning. Good afternoon. Good night. Okay, so you have to sit there and you have to do like this. Okay, good morning. 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 Good night. Good afternoon. Okay, yes, good. Now here, let me again. Now the next my instruction. Just do my instruction. Listen to my instruction and look at my don't look at my action. So you have to do what I have asked you to do. You do not have to do what I do it. Yeah. Okay. Arch your head. Arch your head. Okay, good. Touch your nose.
Touch your nose. Touch your ears. Okay, touch your ears. Okay, very good. Hello, Krishna. Okay, concentrate. Okay, touch your cheek. Okay, very good. Touch your head. Touch your forehead. Touch your forehead. Hello. Where is your forehead? Okay, yes, again. Touch your forehead. Okay, touch your cheek. Okay, touch your nose. Okay, very good. Touch your ears. Touch your ears. Touch your eyes. Okay, yes. Thank you so much. Can you concentrate with this one? Can you make your camera on? Just this one. Okay. Yes, please. Yes. No. Yes. 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 No. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. 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 No. Yes. Okay, thank you very much for our meeting. Itulah dokumentasi dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebagai refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran adalah ketika suasana kelas menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran dirancang dengan sungguh-sungguh dengan diawali pada tahap pengidentifikasian dan pemetaan siswa, maka pembelajaran akan bisa berjalan dengan lancar. Seluruh siswa bisa aktif dan seluruh siswa bisa memahami materi dengan mudah. Seluruh siswa akan memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya serta menghargai orang lain, dan suasana kelas menjadi sangat menyenangkan. Oleh karena itu, pembelajaran sosial emosional sangat diperlukan untuk dimasukkan dalam aktivitas pembelajaran. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, maka setiap murid akan merasa bahagia dalam belajar dan akan penuh semangat untuk menggapai impiannya kelak. Salam menjemput asa. I'm happy to have an ice breaking. It can fresh my mind. I can become concentrate to my lesson. Thank you. My teacher always leads us to pray before and after study. It makes me always remember God, and I hope that I can grab my dream for my future. My teacher always leads us to pray before and after study. It makes me always remember God, and I hope that I can grab my dream for my future.